bahan-bahan ini Bapak hanya dari satu produsen saja atau Bapak memang muter cari bahan-bahan sendiri atau ada langganan? Kita dua langganan, yang satu di daerah Pasir Kuda, yang kedua di Cipenengah Hilir. Kalau di Pasir Kuda itu khusus buat bikin palet, kayunya agak keras. Kalau di Cipenengah Hilir itu ya kayu-kayu dari Banten. Jadi kayunya kayu muda gitu, kita campur nanti menghasilkan formula yang bagus, itu aja. Jadi beda bahan, ada perbedaan juga? Ada, kalau misalkan serbuknya itu kayunya muda, itu kadar apa namanya itu selulosanya itu dikit. Kalau kayu keras, serbuknya itu selulosanya tinggi. Kita oplos gitu nanti menghasilkan ramuan yang bagus gitu aja. Untuk harga bahan-bahan sendiri tergolong stabil atau memang naik terus atau seperti apa? Kalau produk pabrik kayaknya naik terus tergantung minyak bumi. Kayak plastik kan, dari dulu kita terjun mulai harga 22.000 per kilo, sekarang udah 37.000 rupiah per kilo. Kalau masalah dedak ya stabil, kayak serbuk stabil gitu aja. Biasanya Pak, kalau seorang pengusaha itu selalu ada trik ketika mensiasati bahan baku naik. Ada yang dikurangi atau ada yang coba ganti pakai yang lebih murah. Kalau Pak Asep sendiri gimana? Kita kalau ganti produk sih enggak, cuman kita ngakalin gimana supaya hasil baglok kita mendekati 100% aja keberhasilannya itu, gitu aja. Kalau misalkan angka kontaminasi itu lebih dari 10%, kita harus berpikir ulang lagi gimana caranya kita harus bisa nyampe ke 100%. Ya minimalnya 5% lah, kita masih ada toleran gitu kegagalan bagloknya itu aja. Jadi kalau Pak Asep lebih mengutamakan kualitas atau kuantitas jamurnya yang banyak? Kualitas. Yang penting baglok sedikit, hasil jamunya juga harus banyak gitu aja. Kita patokannya itu kalau bikin 1000 baglok itu harus bisa 5 kuintal panennya itu aja. Kadang orang lain kan kalau satu baglok itu 3 on, kita pinginnya 5 on lebih gitu. Gimana caranya nutrisinya dibanyakin, gitu aja. Masih. Perjuangannya kan dia bantu, kalau kita kerja dia kan kerja juga. Kayak sekarang kan kita bagian di luar, dia bagian di dalam, inokulasi gitu. Terus waktu panen dia yang panen, kita bantu ya. Nah. Ikut aja, cuma bantu-bantu. Jadi di pertamanya emang gimana ya, ikutin aja, ngikutin suami gitu, bantuin. Biasanya kan pakai karyawan, sekarang jadi berdua aja kerjanya. Sudah berapa? Ya alhamdulillah aja, mudah-mudahan lancar semuanya dari awal, tapi pasti ada aja kendalanya gitu. Tapi dihadapi aja semua bareng-bareng. Ya misalkan seperti ini aja udah kerja capek-capek terus hasilnya kurang maksimal gitu.
kan tiap hari kita kerja, terus pas ngelihat hasilnya kurang bagus, gitu aja kendalanya. Alhamdulillah ada sedikit-sedikit ada perubahan, peningkatan gitu. Peningkatannya ya dari ini aja, sedikit-sedikit bisa ngebangun ini, kan dulu yang di depan aja, terus bisa yang ngebangun yang di belakang gitu. Jadi bisa lebih besar lagi. Kalau dibilang capek ya capek, cuman gimana, ini udah emang seharusnya gini mungkin. Dari itu aja sih biaya, soalnya kan kalau kita ngerjain orang kita harus kasih upah, harus gitu. Kalau kita kerjain sendiri bisa menghemat untuk biaya yang lainnya. Kalau ngerjain ini dari jam 8 udah ngerjain tugas sehari-hari, biasa cuci apa beres-beres, dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 siang? Ya, sampai duhur aja. Setelah itu istirahat? Setelah itu istirahat, langsung kerjain yang kayak panen. Kan panen jam 1, udah beres sholat duhur apa panen. Gitu. Istirahat lagi, nanti sore panen lagi. Ya malam aja. Oh malam? Soalnya dari pagi sampai sore, apalagi kalau kemarin kan banyak gitu ya, itunya jamurnya 4 kali panen dari jam 2 pagi. 2 pagi. Ya. Ya ini dari habis dikukus dingin baru dikasih bibit ini satu-satu sampai beres, langsung dimasukin ke situ, ke ruangan. Penjemuran itu ya. Biasanya sih kalau sehari kerjanya